Ada 4 hal yang seseorang itu boleh untuk mengerjakan sujud syukur. 4 sebab. Yang pertama, lalu kita akan membahas sujud syukur. Disunahkan sujud syukur itu di luar sholat dan tidak boleh dikerjakan di dalam sholat. Apa-apa sebab seseorang itu dibolehkan untuk sujud syukur? Sekarang banyak kita kebablasan. Ada orang pernah cerita, kenapa dia sujud syukur? Setiap habis sholat dia sujud syukur. Kenapa kamu kok setiap sholat sujud syukur? Karena saya bersyukur kepada Allah, saya masih diberikan kesempatan untuk saya bisa sholat. Nampaknya baik, tapi tidak sesuai syariat. Ada 4 hal yang seseorang itu boleh untuk mengerjakan sujud syukur. 4 sebab. Yang pertama, hujubu nikmah. Dapat nikmat. Nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat yang tidak biasa didapat oleh orang tersebut. Atau nikmat yang tidak lumrah didapati oleh setiap orang. Memang tadi saya katakan, kalau kita niat bersyukur karena kita masih diberikan sholat, itu adalah nikmat. Nikmat kita masih beribadah itu nikmat. Itu merupakan nikmat, tidak salah. Tapi nikmat tersebut yang juga diberikan kepada banyak orang lain. Bukan satu nikmat yang luar biasa yang didapati oleh seseorang terkhusus. Nah, disunahkan sujud syukur itu bagi orang yang dapat nikmat yang tak terbiasa didapati oleh orang lain. Contoh, nikmat sehat daripada penyakit. Lama dia sakit. Atau misalnya divonis positif corona, COVID. Sembuh dia, maka sunnah dia untuk sujud syukur. Syukur kenapa? Sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia syukur karena dapat anak. Kan nggak mungkin orang setiap hari punya anak. Orang kan punya anak ada jenjang tahunnya. Nggak setiap hari. Sekali-sekali. Maka ini juga termasuk nikmat yang boleh untuk disujud syukuri. Itu yang pertama. Di sini dikatakan kharaja bihi, tidak termasuk daripada nikmat yang disunnahkan untuk sujud syukur, an-ni'am al-mustafirrah kal afiyah. Nikmat yang terus dikasih oleh Allah berterusan. Contohnya apa? Kita dalam keadaan sehat setiap hari. Sehat terus. Lebih banyak orang itu sehat apa sakit? Dalam seumur hidup. Dalam usia kita, lebih lama kita sehat apa sakit? Sehat. Oleh sebab itu dulu Nabi Ayub alaihissalam itu dikatakan 7 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun. Dikasih sakit nggak berhenti oleh Allah. Kata istrinya Nabi Ayub, ya Nabi Allah, ente kan Nabi. Kenapa nggak minta sama Allah kalau ente itu diangkat penyakit ente oleh Allah? Kata Nabi Ayub, aku sakit berapa tahun? 7 tahun. Sebelumnya aku diberikan kesehatan oleh Allah berapa tahun? Dihitung usianya Nabi Ayub ketika itu, kata istrinya, engkau sehat 77 tahun. Kata Nabi Ayub, cuman 7 tahun aku diberi sakit. 7 tahun sebelum itu aku diberikan kesehatan oleh Allah. Apakah aku nggak boleh untuk bersabar sedikit dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Sabarnya Nabi Ayub. Makanya diajarkan oleh Nabi Muhammad, kalau minta doa, minta juga doanya, kalau mau dapat sabar, sabarnya Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub ini sabar. Ya. Tapi itu adalah tawaduknya Nabi Muhammad. Karena hakikatnya Nabi Muhammad jauh lebih sabar daripada Nabi Ayub. Nabi Ayub cuma sakit. Nabi Muhammad diserang orang sampai sakit. Nabi Ayub sakit sendirinya, nggak diganggu orang. Tapi Nabi Muhammad disakiti oleh orang sampai kadang-kadang beliau sakit. Ala kulli hal.
Kalau kita dapat sehat terus-menerus, terus setiap hari, oh saya hari ini sehat, mau sujud syukur. Syukurnya tidak dilarang, syukurnya boleh, itu sangat dianjurkan. Tapi sujud syukurnya yang tidak dianjurkan. Ya, itu yang pertama. Lalu sebab kedua, seseorang itu disunahkan sujud syukur, indifa'un nigmah, diangkatnya bala. Ini perlu hati-hati ya. Dalam bahasa Arab ini apa namanya, satu huruf saja berubah maknanya 180 derajat. Ada namanya nikmah pakai ain, nikmah. Ada namanya niqamah pakai qaf. Nikmah dan nigmah. Nikmah dan niqamah. Nikmah pemberian yang baik daripada Allah. Nigmah musibah daripada Allah. Kan bertolak belakang. Apa itu dalam satu syair? Ada yang hafal gosidah? Ada gosidahnya apa itu? Dua ini dipakai dalam satu syair. Yang lucunya kadang-kadang dalam syair itu saya lupa bacaannya. Permintaan, ya Allah berikan aku nikmah, jauhkan aku daripada nikmah. Ada yang baca, ya Allah berikan aku nigmah, jauhkan aku daripada nikmah. Yang lainnya, oh amin, amin. Kan kena bala ini gara-gara doa sendiri. Apa namanya? Kayak di Sholawatul Badar itu. Coba tengok siapa? Apa ini? Sholat Badar. Coba cari teksnya itu. Cari ya. Ilahi salim, ilahi, bagaimana adanya gimana? Ilahi salimil ummah minal afati wan nigmah. Awalnya nigmah. Wa min hamin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Nikmahnya nigmah ya. Dalam ayat itu minal afati wan nigmah. Ilahi salimil ummah, ya Allah Tuhanku, berikanlah keselamatan kepada umatmu, hambamu. Minal afati wan nigmah, daripada segala musibah dan ujian, bencana. Kalau dibaca minal afati wan ni'mah, ya Allah berikanlah keselamatan untuk umatmu daripada segala nikmat. Gak dapat nikmat lagi anda nanti. Minta-minta jauh daripada nikmat daripada Allah. Maka perhatikan jangan sampai salah. Kalau masih kurang-kurang fasih, jangan berani-beranian. Ada orang doa, ustadz nih, sering kita dapat. Allahumma ja'alna minal ashrar. Ya Allah jadikanlah kami daripada orang-orang syar, orang-orang yang buruk. Niatnya mau dapat asror. Sin sama shin. Allahumma ja'alna minal asrar, ya Allah jadikan kami daripada orang-orang yang mempunyai rahasia. Tapi karena enggak fas sin sama shinnya, akhirnya Allahumma ja'alna minal ashrar, ya Allah jadikanlah kami daripada orang-orang yang buruk. Ini kan bahaya, cuman beda titik saja bisa merubah makna dalam bahasa Arab. Begitu juga apa dalam bahasa Arab itu? Kalbun sama qalbun. Ada orang bilang Allahumma urzuqna qalbun salim. Qalban salim. Ya Allah, berikanlah karunia kepada kami hati yang selamat. Salah baca, Allahumma urzuqna kalban salim. Ya Allah, berikanlah karunia kepada kami anjing yang selamat. Dikasih anjing dia sama orang nanti. Makanya dalam bahasa Arab perlu untuk hati-hati. Ya, jangan main-main. Tamam. Lalu yang kedua, indifa'un nigmah. Diangkat bala oleh Allah. Atau dia kena bala tapi dia selamat. Dia kena bala tapi dia selamat. Ini juga disunahkan untuk sujud syukur. Contoh, orang semua tenggelam tsunami, dia selamat, sujud syukur. Atau di sebelahnya rumahnya kebakaran, rumah dia yang nggak kebakaran, sujud syukur. Ya. Lalu dikatakan yang terakhir, hukum sajadati suratis Shad.
Apa hukum kita sujud ketika membaca surah Shad? Maka disunnahkan sujud ketika membaca surah Shad di luar sholat sebagai bentuk sujud syukur. Tapi kalau di dalam sholat secara sengaja dan dia mengetahui hukumnya, maka batal sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya turun sebentar, kalau ada yang mau bertanya nanti dipersiapkan. Tafadhal.